It is well with my soul. It is well with my soul. Artinya, jiwaku baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Aku baik-baik aja kok. Jiwaku baik-baik aja. Nah. Halo, selamat datang lagi di channelku. Aduh, seneng banget ya bisa ketemu lagi. Hari ini aku akan menceritakan kamu agak beda ya, tentang sebuah lagu. Aku nggak tahu kamu pernah dengar atau nggak. Lagunya kayak gini. It is well with my soul. It is well with my soul. Artinya, jiwaku baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Aku baik-baik aja kok. Jiwaku baik-baik aja. Nah, aku mau kamu tahu tentang lagu ini. Dan cerita apa sih? Tahu nggak? Ceritanya tragis banget. Saking tragisnya sampai aduh ya ampun. Kayak jadi legend banget deh ini lagu. Pengen tahu? Sini, aku ceritain. Yuk kita kenalan dulu sama penciptanya. Namanya Horatio Spafford. Dia lahir tahun 1828 di New York, Amerika Serikat. Horatio Spafford, kita panggilnya Horatio ya. Horatio ini orang yang sangat pinter, sangat luar biasa, sangat keren dan sangat kaya raya. Dia seorang pengacara yang sangat terkenal di zamannya. Dia bergabung dengan sebuah law firm, kayak firma hukum yang terkenal di Amerika, di New York. Dan saking terkenalnya dia tentu saja punya uang yang sangat banyak dong. Dan dia punya banyak sekali real estate, artinya dia punya banyak bangunan di New York sana. Itulah Horatio Spafford namanya. Horatio mempunyai 5 orang anak. 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Horatio itu kayak orang yang sempurna banget. Secara dia kaya raya, dia atletis, dia ganteng, masuk di dalam sosialnya orang-orang New York sana. Istrinya juga pasti menjadi sosialita sana, punya anak-anak yang baik, anak-anak yang ya menyenangkan. Dia punya segalanya dan Horatio ini mencintai sekali anak-anaknya. Setiap dia selesai kerja ya udah dia pulang bermain-main dengan anak-anaknya dan quality time dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Itulah sepenggal kisah Horatio Spafford. Tahun 1870 ketika Spafford berusia 42 tahun. Jadi di saat dia sedang berada dalam puncak kejayaannya ya. Dia harus kehilangan anak laki-lakinya yang sulung karena meninggal karena demam berdarah. Jadi tahun 1800-an ya masih penyakit-penyakit masih belum banyak ditemukan obatnya, nggak seperti sekarang. Tapi Spafford dia mau menghadapi kenyataan dan dia menguburkan anaknya dengan layak. 1 tahun kemudian 1871 itu terjadi sebuah kejadian besar namanya The Great Chicago Fire. Itu adalah sebuah kebakaran yang sangat besar di kota Chicago. Pada saat itu adalah musim panas yang sangat panjang. Musim panas yang sangat panjang, air susah dicari dan kekeringan terjadi di mana-mana karena musim kemaraunya itu berkepanjangan. Di suatu gudang kecil milik keluarga O'Leary namanya, itu tiba-tiba ada api. Kemungkinan besar adalah dari waktu itu kan pakainya ini ya, lampu Pertamax itu, lampu yang ada sumbu, ada minyaknya untuk bikin kayak lampu kayak lilin tapi dari minyak. Nah, itu kemungkinan jatuh di situ banyak jeraminya dan musim panas juga lagi seperti itu, akhirnya membakar gudang kecil milik O'Leary, padahal gudangnya kecil. Dan cepat dalam beberapa jam aja itu merambat luas kemana-mana. Hebatnya lagi, pompa air juga sedang mengalami kemacetan. Bisa-bisanya pompa air di kota Chicago yang besar itu mengalami macet, sehingga air itu tidak bisa terdistribusikan dengan cepat, sehingga kebakaran makin meluas. Di situ, di tahun 1870-an, itu banyak bangunan terbuat dari kayu. Memang ada yang dari bata, tembok, dan sebagainya, tapi kebanyakan masih dari kayu, sehingga membuat api cepat sekali menyebar.
Semakin banyaknya bangunan kayu yang terbakar, terjadilah fenomena meteorologi yang dikenal sebagai tornado api, di mana saat udara yang terlalu panas naik, ia akan bersentuhan dengan udara yang lebih dingin dari atas, mulai berputar menciptakan efek tornado. Dan ini ada apinya, sehingga karena dia mutarnya lebih cepat ya, karena dia ada tiupan angin juga ya, namanya juga tornado kan pasti dia muter jalan-jalan, tambah apinya kemana-mana. Jadi puing-puing kayu yang ada apinya itu kan ikut naik ke atas. Banyak sekali ya, ratusan puing-puing kayu itu naik ke atas dan dilemparkan sama tornado ini kemana-mana. Ya, tambah meluasan dengan cepat, dan orang-orang yang berusaha memadamkannya juga kesulitan gitu ya. Akibat kebakaran yang dahsyat itu menghabiskan sepertiga dari kota Chicago. Itu kurang lebih 2000 hektar. Dan semua properti milik Horatio, semua propertinya dia ada di daerah sini, di Chicago sini. Dia kerja di New York, di law firm di sana, tapi dia investasinya di Chicago. Dan investasi gedung-gedung di Chicago itu ludes semua dalam jangka waktu yang sangat cepat, cuma beberapa hari itu udah habis semua, tinggal puing-puing. Jadi di tahun 1870 dia kehilangan anak laki-lakinya, di tahun 1871 dia kehilangan semua hartanya. Hilang semua. Tapi dia masih bersyukur karena dia aman, selamat, dan dia masih bisa bekerja kan. Jadi dia oke lah. 2 tahun setelah itu, tahun 1873, jadi Horatio ini mulai memikirkan kesehatan istrinya. Istrinya tuh masih stres ya, masih shock ya, kehilangan anaknya dan kehilangan propertinya. Bukan hal yang mudah. Dia seorang ibu rumah tangga dan mengurus 4 anaknya perempuan. Sedangkan Horatio ini akan kerja. Kalau kerja itu masih keselamur gitu loh pikirannya. Tapi kalau di rumah, kadang tuh orang di rumah pasti berpikir ya, aduh ingat anaknya, ingat bendanya. Aku pikir itu hal yang wajar ya. Jadi Horatio memikirkan keselamatan istrinya, kesehatan mental istrinya dan anak-anaknya. Horatio yang mencintai istri dan anak-anaknya, dia terus memikirkan untuk yuk kita jalan-jalan bareng-bareng. Dan istrinya tuh mau, kita harus healing, kita harus healing. Pada saat itu ada kebaktian yang dipimpin oleh Dwight L. Moody. Ini adalah seorang pendeta yang sangat terkenal pada saat itu ya. Dan Horatio ingin, yuk kita jalan-jalan sekalian, jalan-jalan ke Inggris, sekalian kita ikut kebaktiannya si Dwight ini. Karena dia pendeta yang terkenal pada saat itu, kita mau datang ke sana gitu. Istrinya menyambut gembira dan mereka siap-siap untuk membeli tiket kapal ya. Pada saat itu ya, ini kita bicara 1873 ya. Jadi mereka pun naik kapal yang bernama Ville de Haure. Aku nggak tahu nih bener atau enggak pengucapannya, sebab ini kapal dari Prancis ya. Tapi pasti bahasanya Prancis dan aku nggak bisa. Jadi aku eja aja Ville de Haure. Gitu tulisannya intinya. Tepat sebelum berangkat, jadi mereka udah sampai nih di dermaganya. Tapi tepat sebelum berangkat, Horatio diberitahu bahwa dia ada masalah di New York. Ada sebuah masalah yang harus Horatio yang tanganin. Kalau enggak ini akan berbahayalah di law firm-nya. Akhirnya Horatio bingung, dia putusin begini. Dia bilang sama istrinya, namanya Anna dan keempat anaknya untuk pergi duluan deh. Kamu naik kapal pergi duluan. Sebab di kapal itu banyak juga teman-temannya Horatio. Banyak banget teman-temannya Horatio dan istrinya banyak yang ada di situ. Karena mereka juga mau ke Inggris, mau mengikuti kebaktiannya Dwight. Jadi mereka banyak temannya, jadi Horatio udah kamu pergi dulu, aku harus pergi ke New York selesaikan masalahku dulu. Akhirnya oke lah, mereka pun pergi naik kapal Ville de Haure dan si Horatio balik ke New York untuk menyelesaikan pekerjaannya. 15 November 1973, pergilah Anna, istri Horatio bersama keempat anaknya. Anak yang pertama bernama Anna juga, umur 11 tahun, Maggie Lee 9 tahun, Elizabeth 5 tahun, dan Tanita 2 tahun. Dan teman-teman, 1 minggu setelahnya, setelah mereka berlayaran membutuhkan waktu berhari-hari. 1 minggu setelah berlayar, kapal Ville de Haure diterjang ombak yang sangat besar dan pecah jadi 2. Kalau kamu tahu kejadian tragedi Titanic, kira-kira juga seperti itu. Pecah jadi 2, jatuh ke dalam. Mereka berangkatnya 15 November ya. 9 hari kemudian, tanggal 24 November, Horatio yang lagi ada di New York mendapatkan telegram. Saat itu namanya telegramnya. Telegram itu tulisan plok untuk langsung bisa dikirim ke kotanya. Waktu itu belum ada media sosial apa-apa, semua nggak secanggih sekarang. Horatio menerima telegram. Tulisannya seperti ini. Safe alone. What should I do? Tulisannya adalah selamat sendirian. Aku harus bagaimana?
Horatio tahu itu telegram dari istrinya. Dia langsung tahu pada saat itu dia kehilangan 4 orang anaknya. Habis semua. Semua anaknya habis, propertinya habis. Keempat anak perempuannya habis juga. Horatio langsung cari tiket kapal, dia berangkat ke Inggris. Dia berangkat untuk menemui istrinya. Dan di sepanjang perjalanan, karena berhari-hari ya di kapal itu, Horatio itu sering termenung di dek kapalnya itu. Lalu kaptennya bilang, ketika menuju ke lautan Atlantik, di sebuah titik tuh kaptennya bilang gini, Mr. Horatio, this is the place. Ini adalah tempatnya. Horatio cuma ngangguk aja. Dia tahu ini tempat, dia tahu bahwa kaptennya mau mengatakan bahwa ini tempat di mana kapal itu tenggelam. Ini tempat di mana keempat anak perempuannya ada di dalam situ, di dalam lautan itu. Dia hanya diem. Dan tahu apa yang dia omongkan saat itu? Horatio bilang begini. Aku bacainnya. Tuhan memberi aku 4 anak perempuan. Sekarang Tuhan mengambilnya dariku. Suatu hari nanti aku pasti tahu kenapa Tuhan melakukan ini. Kamu jangan nangis ya, karena aku udah mulai nangis. Duh. Horatio lalu menulis sebuah lirik lagu di kapal itu. Dia menulis lirik lagu tentang kejadian yang menimpa dirinya. Terdiri dari beberapa frase baris kata. Dan isinya, dia menenangkan dirinya dan dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan. Dia hanya bilang, oke, kau memberikan aku anak-anak yang manis, kau memberikan aku pekerjaan yang baik, kau memberikan aku segalanya, dan kau mengambilnya sekarang dariku. Aku tidak tahu kenapa, tapi someday, suatu hari nanti, aku pasti tahu kenapa kau melakukan ini ke aku. Aku nggak apa-apa, jiwaku nggak apa-apa. It is well with my soul. Itu lagu Horatio Spafford. Begitulah teman-teman, jadi itulah teman-teman kisah Horatio Spafford. Seorang pria tua umur 42 tahun yang kehilangan segala-galanya, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia mencoba menenangkan dirinya, menenangkan istrinya, dan dia harus mulai dari awal lagi. Dan dia justru menulis lirik lagu yang mengatakan bahwa aku gak apa-apa, Tuhan gak salah, aku gak apa-apa, dan suatu hari nanti aku pasti tahu kenapa semuanya terjadi ke aku. Dan kisah dia dengan lagu yang ditulisnya, mungkin Horatio nggak pernah tahu, itu menyelamatkan banyak sekali nyawa, banyak sekali jiwa-jiwa selamat gara-gara dia. Kalau kita lagi down, kita lagi punya masalah yang sangat besar, tahu nggak sih masalah kita sama masalah Horatio? Nggak ada apa-apanya. Dia kehilangan segalanya dalam jangka waktu yang sangat cepat. Sangat cepat dia kehilangan segala-galanya. Orang-orang yang paling dicintainya, semua harta bendanya hilang semua. Bingung, depres, nggak tahu siapa, tapi dia percaya bahwa someday dia akan mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi. Dan jawabannya adalah salah satunya yang aku tahu sekarang, yang kita tahu sekarang, dari lagunya dia, dari kisah tragis di belakang lagu ini. Dan lagu ini memang benar-benar bagus, lagu yang menarik untuk kita nyanyiin ketika apa? Ketika kita merasa lagi kita nggak ada harapan, ketika kita merasa bahwa kenapa sih kita harus mengalami ini? Kenapa sih penderitaanku datang bertubi-tubi? Kenapa sih harus begini? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa bukan dia? Jangan salahin orang. Karena apa yang terjadi sama kita, percaya nggak sih itu diizinin Tuhan? Dan kita harus menerima apa adanya itu. Dan kita harus percaya bahwa aku nggak tahu kenapa. Dengan lagunya Horatio, tahu nggak? Dia mungkin nggak tahu ya, sampai kematiannya dia nggak tahu bahwa lagu itu akan digubah, akan dirilis, dan akan ada. Nanti ada orang-orang yang merilis lagu ini, menjadikan lagu ini jadi terkenal gitu loh, jadi terkenal, dan itu menyelamatkan banyak sekali jiwa-jiwa. Horatio dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa banyak orang. Dia nggak tahu dulu. Tapi aku percaya dia udah masuk surga, dia tahu sekarang. Dan dia kumpul lagi sama anak-anaknya di atas. Harta benda nggak pernah bisa dibawa mati. Tapi kalau kita masuk surga ikut Tuhan, harta benda, bukankah dia yang maha kaya? Jadi nggak usah takut. Apapun yang terjadi, kita pasti aman, dan semua yang terjadi sama kita, percayalah itu Tuhan sediakan buat kita. Untuk apa? Untuk kita, proses hidup itu memang tidak mudah, tapi kita harus bertahan. Apapun yang terjadi sama kita, kita bertahan. Itu yang terbaik bagi kita.
Dan kamu harus yakin, aku harus yakin, semua kejadian yang menimpa kita apapun itu, kita pasti bisa mengatasinya. Kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya tempat sharing, dan kita punya Tuhan yang selalu membantu dan mencintai kita. Oke? Semoga kamu suka dengan cerita ini. Stay strong, stay healthy, stay beautiful, dan always punya harapan. Harapan tidak pernah padam. Oke, gitu aja. Semoga kamu suka. Silakan like, comment, and subscribe. Dan kita akan ketemu di cerita-cerita yang lain. Oke, nanti aku ceritain yang lain. Oke, bye-bye. Bye-bye semuanya.